Kembali saya menghadirkan sebuah uraian sederhana dari Injil Lukas pasal 18 ayatnya yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-14 yang merupakan upaya saya untuk menolong para jemaat masyarakat untuk memahami perikop ini. Nah, jika kita sudah membaca teks ini dengan baik-baik, tidak begitu sulit sebetulnya untuk memahami teks ini karena sampai saat ini pun perilaku kita maupun keagamaan kita masih pada taraf ini. Maksud saya adalah kita masih terjebak pada anggapan-anggapan bahwa agamaku paling benar dan di luar agamaku kurang benar. Nah, perilaku ini mengingatkan saya ketika banyak misionaris yang datang ke Indonesia dan dulu membawa agama Kristen, tetapi perilakunya menghanguskan, menghancurkan agama-agama suku yang mereka temui di lapangan misionaris itu. Misalnya tradisi budaya banyak yang hilang, ritual-ritual budaya juga banyak yang hilang dan dianggap itu sebagai kekafiran. Dan bahkan sampai saat ini pun ini yang juga cukup memprihatinkan bahwa saudara-saudara kita yang mengambil dan memutuskan kepercayaan parmalim atau malim itu sering dianggap kurang benar. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kepercayaan Batak itu sesat. Nah, ini kan memprihatinkan kita dan menunjukkan kerendahan dari cara beragama kita. Cara beragama kita melihat agama kita dan melihat agama di luar agama kita. Kualitas kita tidak muncul sebagai seorang yang beriman, kualitas keberagamaan kita pun memperlihatkan kerendahan kita. Karena di dalam teks ini terungkap bagaimana seorang pemimpin agama yang merendahkan seorang pemungut cukai, yang menurut saya pemungut cukai inilah yang benar dalam kisah ini. Begitu juga meskipun kita sudah beragama Kristen, tapi pola pikir kita masih menganggap bahwa di luar kelompok agamaku, di luar kelompokku, di luar kelompok sukuku itu orang yang tidak benar. Jadi kalau ada anggapan juga kalau orang yang mengurusin bait Allah itu lebih benar dari orang yang tidak mau mengurusi bait Allah. Ini kan menunjukkan kualitas keagamaan kita yang rendah dan tidak beradab menurut saya. Karena ada proses merendahkan orang lain. Sehingga yang terbangun adalah permusuhan, sengketa. Bahkan ada yang takut bergaul dengan orang-orang yang berada di luar kelompoknya. Takut bergaul dengan orang-orang yang ada di luar kelompoknya. Nah, ini kan menunjukkan kualitas keberagaman kita yang sangat rendah. Ada yang bahkan takut juga bergaul dengan kelompok-kelompok termarginalisasi, kelompok-kelompok LGBT, kok itu ditakutin oleh kita. Padahal mereka juga adalah manusia. Penulis Injil Lukas menghadirkan Yesus yang menekankan kesederajatan. Dan Yesus sangat pro terhadap orang-orang yang direndahkan. Yesus sangat berpihak kepada orang-orang yang direndahkan oleh kelompok yang merasa lebih tinggi kastanya atau lebih tinggi jabatannya. Nah, perumpamaan
menceritakan cara berdoa orang Farisi dan doa seorang pemungut cukai di dalam teks ini. Orang Farisi berdoa yang bersumber dari rasa kebenaran. Orang Farisi berdoa dari rasa benarnya. Ayat 11 sampai kepada ayat 12. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, aku bukan orang lalim, aku bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Emang apa urusannya? Lu mau puasa 1 minggu, emang apa urusannya? Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Emang kalau nggak ngasih 1/10, emang kenapa? Apa urusannya? Nah, Ibu Bapak, orang Farisi ini menghadirkan kebenaran yang bersumber dari dirinya sendiri. Meskipun itu menurut saya itu adalah omong kosong semua. Dan sepertinya Yesus kurang tertarik dengan perilaku orang seperti ini. Yesus kurang tertarik dengan perilaku orang seperti ini. Karena kita tahu bahwa Yesus tujuannya adalah untuk mereformasi bait Allah yang diisi oleh orang-orang munafik. Memprihatinkan. Nah, sementara di pihak lain, saudara-saudara sekalian, pemungut cukai hadir dan datang kepada Allah dengan ketidakbenarannya, dan itulah dianggapnya sebuah kebenaran. Pengakuan ketidakbenaran akan perilaku dan dirinya itulah sebetulnya kebenaran yang hakiki, yaitu mengakui. Ayat 13. Lalu kalau kita melakukan kemunafikan, lalu kita klaim itu adalah keberhasilan karena kita berhasil menutupi kejahatan kita. Nah, lalu itu dianggap terus, dia merasa terus benar. Menurut saya, orang tersebut sedang terjebak kepada kebodohannya sendiri. Karena itu adalah ketidakbenaran. Pemungut cukai ini hadir dengan sebuah pengakuan ketidakbenarannya yang menurut saya menjadi sebuah kebenaran yang hakiki. Dia mengatakan, ya Allah, kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Pengakuan dari seorang yang direndahkan. Pemungut cukai ini mungkin sudah tidak tahan lagi pada ocehan, sindiran, bully, perkataan-perkataan dari mungkin sekelilingnya, mungkin juga cara memandang orang Farisi terhadap orang pemungut cukai ini. Sehingga pemungut cukai ini mengakui kelemahan dan ketidakbenarannya. Apa yang menarik, Ibu Bapak, dari kisah pemungut cukai ini, dari doa pemungut cukai ini? Dia bersikap jujur dan terbuka. Tidak menyimpan dan menutupi kejahatan yang telah dilakukannya. Sehingga dianggap kalau orang sudah menutupi kejahatannya, dia dianggap sebagai orang benar terus. Itu adalah kepalsuan dan kemunafikan. Justru pemungut cukai ini menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya ketika dia mengakui dengan jujur dan terbuka terhadap apa yang sudah dilakukannya. Jadi bukan lalu kita
berupaya misalnya dalam konteks hukum mempertahankan, menutupi agar terus dibenarkan. Perumpamaan orang Farisi dan pemungut cukai ini dipakai oleh Yesus untuk menyatakan betapa sulitnya menemukan kebenaran di bait Allah saat ini. Kegelisahan Yesus itu menghadirkan perumpamaan ini. Betapa sulitnya menemukan kebenaran yang sesungguhnya di dalam bait Allah saat dia menghadapi persoalan itu. Justru Yesus menemukan kebenaran dari orang yang menurut masyarakat tidak benar. Ayat 14. Orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu, orang Farisi atau sekelompok orang yang menganggap pekerjaan si pemungut cukai itu hina, itu tidak dibenarkan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, dari kisah, dari cerita perumpamaan ini paling tidak dapat beberapa pesan utama yang dapat kita renungkan bersama. Bahwa sejauh manapun kita menutupi kejahatan, ketidakbenaran, sebenarnya kita sedang mengaburkan kebenaran yang sesungguhnya. Anda boleh menikmati kepalsuan-kepalsuan, tetapi sebenarnya seberapa kuatkah Anda menutupi kepalsuan itu? Karena nuranimu sendiri akan berbicara lain. Beberapa pokok pikiran yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bahwa kebenaran hanya dapat ditemukan dari orang-orang yang jujur dan terbuka, bukan dari orang-orang yang menutupi kejahatan dan ketidakbenarannya. Meskipun engkau selalu berupaya menutupi itu semua sehingga kelihatanlah engkau sebagai seorang makhluk yang benar, sebagai manusia yang sempurna, sebenarnya itu menunjukkan kelemahanmu sendiri. Dan yang muncul adalah pencitraan terus-menerus. Lalu sampai seberapa kuatkah Anda menutupi pencitraan dan melakukan pencitraan itu? Wajahmu memberitahukan, matamu memberitahukan siapakah Anda sesungguhnya. Yang kedua, menemukan kebenaran Allah justru dapat ditemukan dari orang-orang yang berada di luar bait Allah, yaitu orang-orang yang dipinggirkan oleh gereja dan oleh orang-orang yang dianggap tidak benar itu. Pengadilan bukan tugas dan fungsi gereja. Yang ketiga, kebenaran juga ada di luar agamamu, kebenaran juga ada di luar kelompokmu. Saudara-saudara sekalian, temukanlah itu. Semakin banyak berinteraksi dengan orang-orang di luar kelompokmu, maka engkau akan semakin memperlihatkan kebenaranmu. Selama kebenaranmu itu mampu diuji, mampu berdiskusi, mampu diuji oleh kebenaran yang di luar kelompokmu. Jadi jangan merasa benar, karena itu mengindikasikan bahwa Anda orang yang tidak benar. Semakin Anda kuat mengatakan bahwa Anda benar, sebenarnya Anda adalah orang yang tidak benar. Karena dengan merasa tidak benar, maka lebih mudah bagi kita untuk menemukan kebenaran Allah. Minggu-minggu ini kita akan menyaksikan persidangan-persidangan kasus yang menghebohkan
di negara kita ini. Kita akan menyaksikan banyak hal dan mungkin bisa menarik hikmah dari persoalan dan dalam rangka mengkoreksi kita juga bahwa kita juga sering menutupi banyak kejahatan-kejahatan agar kita kelihatan tidak jahat. Banyak kita tutupi ketidakbenaran agar kita dilihat orang sebagai orang yang benar. Pemungut cukai adalah orang yang benar karena dia mengaku dengan jujur dan terbuka bahwa dia tidak benar. Dan itulah kebenaran yang sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita semua untuk menemukan Allah di dalam kebenaran yang sesungguhnya. Amin.